Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya Muhammad Sahrawardi, unit kerja SD Negeri 1 Tumiki, Kecamatan Loksado, dan rekan saya Zulfah Ramadiana, unit kerja SD Negeri 3 Gambah Dalam Barat. Saya Anita Fitriani, unit kerja SD Negeri 4 Jamulir Baruti. dengan pengajar praktek Bapak Hamkani SPD dan fasilitator Bapak Dr. Haripudin SPD MSI. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching dengan alur hitam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera kepada kita semua, ya kepada Bapak Syahrau. Nah, pada hari ini Pak, kita akan mengadakan latihan coaching. Nah, sebelum mengadakan latihan hari ini, ada beberapa hal nih Pak yang ingin saya sampaikan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya di sini bertindak sebagai pengamat, sedangkan Bapak sebagai coach. Nah, kemudian beberapa kegiatan coaching kita mulai. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah saya mengamati alur Tirta pada kegiatan coaching hari ini. Nah, yang pertama itu ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir itu mengenai tanggung jawab. Nah, semoga nanti di akhir akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Nah, kemudian hal yang kedua nih Pak adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bapak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kesempatan kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Iya Ibu, jadi ada beberapa kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh, terus menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, benar sekali. Berarti ada 3 kompetensi coaching ya Pak yang akan kita kembangkan hari ini. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, mana nih Pak yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Bapak? Oh iya, dari ketiga kompetensi coaching tadi Bu, ada satu kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu menanyakan pertanyaan berbobot. Oh iya, bagus Pak. Nah, apa indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan tadi Pak? Oh iya, jadi saya sebagai coach ya Bu, bisa mengarahkan coaching nanti untuk mendapatkan solusi dan permasalahan yang dihadapi saat ini. Nah, terus yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru Bu. Oh iya, nah oke, sudah saya catat nih Pak. Berarti Pak Syahrau sebagai coaching bisa mendapatkan solusi dari permasalahan, kemudian dapat memunculkan ide-ide baru. Ya, begitu ya Pak? Oh iya. Tujuan Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Zulfah. Apakah Bapak hari ini mempunyai waktu luang? Oh iya Bu, ada, saya bisa. Kira-kira silakan dulu Bu. Terima kasih loh Pak. Iya. Nah, ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung nih, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya mau curhat dengan Bapak tentang masalah saya. Apakah Bapak Syahrau bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Bu. Nih kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Sebenarnya
Saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oh iya begitu ya Bu. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu pengawas itu melakukan supervisi kelas saya. Ya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Pak. Oh, bagaimana bisa Bu? Lalu apa dia yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah Bu? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalah itu tidak serius, Pak. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana Bu? Begini, Pak, pengawas yang mensupervisi saya tadi mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak, di kelas. Oh, proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak mengelola kelas dengan baik atau jadi sampai dikritik? Boleh tahu Bu? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar yang tidak memakai buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana nih tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut Bu? Saya itu sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu saya pun menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung gitu, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Nah, kalau begitu saya tanya Ibu dulu ya. Selama ini apa nih yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi ya, Pak, saya itu kan menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif sudah, Pak, dan menyenangkan bagi murid. Oh iya Bu, kenapa ya Ibu tidak menggunakan buku teks Bu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan bagi siswa, Pak. Iya. Siswa itu juga termotivasi dan mengacu. Saya itu dalam belajar itu mengacu pada kurikulum. Nah Bu Julpa, sebenarnya apa yang Ibu Julpa lakukan tersebut sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui Bu, karakter siswa itu kan berbeda-beda cara belajarnya, dan juga kita juga pernah mempelajari yang namanya diferensiasi. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan satunya diferensiasi produk Bu. Jadi bagaimana nih Bu? Betul juga ya, Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran seperti itu ya kemarin itu. Selama ini kan ada beberapa siswa yang hasilnya itu masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu juga menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Bu, selain menggunakan sumber-sumber belajar yang lain Bu. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya, Pak ya. Iya. Nah, setelah Ibu bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaannya Bu? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya itu merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah, dan di rumah pun kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya kan pekerjaan lain jadi terbengkalai, Pak. Oh iya. Lalu apa nih yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyatakan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh iya ya, jika saya dapat menyimpulkan ya Bu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Nah, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu
memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif hingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Ya, insya Allah Bapak kepala sekolah kita tidak akan marah Bu. Nah, Rencana dari aksi. apa yang sudah Ibu sampaikan, apa nih kira-kira rencana Ibu ke depannya? Saya itu Pak berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi gitu. Oh iya Bu, lalu apakah ada hal lain yang ingin dilakukan sama Ibu? Saya juga akan meminta maaf dan saya akan meminta maaf kepada beliau terkait dengan proses pembelajaran, proses belajar kedepannya. Saya juga akan menggunakan buku teks nantinya dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik nantinya. Oke Bu, lalu bagaimana nih Bu dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini mungkin saya akan memakai buku teks Pak untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya akan masih terapkan juga karena sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Pak. Oh iya, jadi menurut saya nih langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali Bu. Saya setuju dengan ide Ibu tersebut. Jadi sehingga nanti anak-anak yang masih belum mencapai kompetensi yang diharapkan bisa mencapai kompetensi tersebut ya Bu. Syukurlah sekarang saya merasa lega Pak, karena jujur saya takut itu mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi kan sudah berurusan dengan atasan kita Pak ya. Iya. Agak khawatir takutnya salah langkah. Oke, syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega ya Bu. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu ya Pak ya, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks tersebut. Oke Bu, lalu dukungan apa yang Ibu harapkan atau dibutuhkan nih untuk menjalankan atau melakukan komitmen tersebut Bu? Itu juga masih dalam pikiran saya ya Pak ya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi mungkin dengan teman atau seluruh mata pelajaran dengan saya gitu. Iya. Jadi kami itu bisa sama-sama saling mengingatkan. Oh iya, bisa sekalian kolaborasi ya Bu. Iya benar. Ya, itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu bekerja dengan suasana hati yang senang dan tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan kisah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega lah. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik, terutama buat siswa kita. Amin, sama-sama ya Bu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih praktek coachingnya Pak Syarawardi dan Ibu Zulfa. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tapi saya sebelumnya nih Pak ingin mengevaluasi dulu tentang perjalanan coaching tadi secara garis besar. Untuk alur kita pada saat coaching tadi Pak sudah tampak semuanya. Nah, kemudian semuanya sudah tercetak. Selanjutnya pada awal tadi mengatakan bahwa mengembangkan kompetensi yang berbobot ya Pak. Ya, nah tadi tujuan sudah tampak sekali bahwa sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi.
kemudian memunculkan ide-ide baru. Nah, kemudian pertanyaan Bapak tadi sudah melakukan coaching tadi. Apa nih Pak yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, terima kasih Ibu Anita. Nah, jadi tadi indikator yang sudah tampak ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang menurut saya sudah berbobot Bu. Harapannya Ibu Julfa tadi dapat solusi dari permasalahan yang didiskusikan hari ini. Nah, kemudian Ibu Julfa juga dapat mengembangkan ide-idenya agar pengembangan kegiatan di sekolah lebih baik. Nah, baiklah. Nah, untuk coaching yang berikutnya nih Pak yang akan datang, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Jadi ada masih yang ingin saya kembangkan, yaitu bisa menjadi pendengar yang aktif Bu, dan bisa bertambah lagi nih kompetensinya. Pertanyaan berbobot ini supaya lebih berkembang lagi gitu Bu. Oh ya, sangat bagus sekali Pak. Nah, terima kasih kepada Bapak Syahrawardi dan Ibu Zulfa. Mungkin kegiatan coaching hari ini sudah selesai. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama.